Perspektif Bible Al-Quran. Siapa Yesus dalam Bible, siapa Isa dalam Al-Quran. Supaya fair, supaya objektif. Ya Allah, tinggi banget ini ya. Isa dalam Al-Quran. Subhanallah. Isa dalam Quran. Siapa dia sebenarnya? 1 Surat 5 ayat 75. Kedua, surat 19 ayat 30 sampai 39. Kemudian surat 5 116 sampai 118. Kemudian surat 2 ayat 202 sampai 212 dengan 213. Kemudian surat 5 ayat 51 plus 57. Udah. Kemudian Yesus dalam pandangan Bible. Yesus dalam Bible atau Alkitab. Ilmiah Pak kalau gini, bukan sentimen. 1 Matius, buka. Punya enggak? Punya? Yohanes. Punya? Surat 17 ayat 3. 2 Lukas. Pasal 2 ayat 21. Ketiga, Matius pasal 4 ayat 2. 4 Matius pasal 27 59. 5 Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20. Kemudian 6 Yohanes pasal berapa ini ya? Pasal 5 ayat 30. Nanti kita lihat. Ada konklusi ilmiah, kita bukan sentimen tapi argumen. Ya, bukan memukul tapi merangkul, bukan mengejek tapi mengajak. Bukan menjelekkan tapi menjelaskan. Metodologi ilmiah ini bukan karena sentimen. Pendekatan Alkitabiyah. Kita lihat. Al-Quran surah 575 langsung. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Langsung kan klarifikasi aplikatif. Apa? Ulangi. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Stop. Bismillah. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Setiap kali Allah menyebut Al-Masih atau Isa, dilampirkan nasabnya putra Maryam. Berarti bukan putra Allah dan bukan Allah. Tapi ketika Allah menyebut Muhammad, tidak disebut Muhammad bin Abdullah. Tidak ada ayat dalam Al-Quran. Yang ada Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Allah menyebut Muhammad melampirkan jabatannya Rasul. Allah menyebut Isa melampirkan nasabnya. Karena Allah Maha tahu ke depan dia akan dipertuhan. Ilmiah kan Al-Quran ini. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Karena Allah tahu ke depan ini akan dipertuhan. Dan terbukti. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Konsili Nicea di Turki tahun 325 Masehi. Yesus secara aklamasi sepakat diangkat jadi Tuhan. Haleluya. Benar Pak, ini fakta sejarah. Tahun 325 Masehi di Nicea. Ya, Nicea itu salah satu kota di Turki. Antioquia, Nicea itu di Turki. Bu ya? Terus, jangan lihat, saya lihat Quran. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Berapa rasul yang pernah diutus, Bu? 313. Nabi yang pernah diturunkan ke muka bumi.
124.000 catat. Bulan depan ujian, Bu. Kalau begini terus materi tanpa ujian, kapan evaluasi? Nanti hadiahnya umroh dari suami masing-masing. Ya, enak aja. Ya, saya ulangi ya Bunda. Rasul yang pernah diutus 313 atau 314, Nabi yang pernah diturunkan 124.000. Ibu bertanya, Pak, waktu SD, SMP, SMA, kuliah di ITB, Trisakti, UI, UGM, USU, kok dosen kami mengatakan 25, tidak salah tapi koma. Yang 25 itu yang dimasukkan dalam Al-Quran, selebihnya enggak. Apa hikmah yang kita dapatkan? Seandainya dimasukkan 124.000 Nabi dan 313, Al-Quran bisa 1 meter. Nama orang melulu nanti Qurannya. Padahal Al-Quran bukan data kependudukan. Al-Quran itu kitab suci, mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Betul? Ilmiah sekali alasannya. Kenapa sih Pak tidak dimasukkan Rasul 313, Nabi 124.000? Al-Quran setipis itu pun ibu belum tentu baca, apalagi nama orang. 124.000 nggak sedikit, Bu. Ibu coba cek, menulis 6.000 orang, berapa banyak, berapa kertas? Ini 124.000. Ilmiahnya di situ Al-Quran itu. Betul, Al-Quran bukan buku sains dan teknologi, tapi informasi sains dan teknologi sempurna. Al-Quran bukan buku biologi, tapi Al-Quran bicara biologi. Al-Quran tidak bicara kehamilan dan janin, tapi Al-Quran sempurna bicara kelahiran dan pertumbuhan janin dalam kandungan. Subhanallah. Makanya kenapa orang Barat mengagumi Al-Quran? Karena tidak ada satu titik temu pun, tidak ada satu informasi sains dan teknologi pun yang tidak dibongkar dalam Al-Quran. Tentang senjata canggih ditemukan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil warsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengirim pasukan Abraha menghancurkan dengan batu sijil. Orang Yahudi mikir batu kecil tapi menghancurkan. Itulah inspirasi, itu bom atom nuklir dari uranium. Itu inspirasinya dari Al-Quran. Batu sijil dibawa burung. Apa burung sekarang mereka aplikasikan? F-16 Skyhawk, F-18 yang kecepatan 2000 km per jam. Yahudi itu mikir baca Quran. Kalau ibu sambil ngantuk baca Quran, gimana mikir? Ngaji sambil nyender, gimana khusyuk? Sudah telat nyender lagi. Subhanallah. Makanya Al-Quran ada informasi, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Allah sidqa wa adla. Benar dan adil. Untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi suami, untuk menjadi presiden. Kalau memahami Al-Quran dan mencintai Quran, insya Allah adil. Contohnya siapa? Presiden Turki. Contohnya siapa? Rasulullah. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Berhasil merubah peradaban barbar menjadi santun. Mempersatukan yang cerai-berai menjadi kompak. Orang yang keras menjadi lembut. Begitu masuk Islam atas berkat doa Rasulullah. Rasul menunggu hanya 2 kali 24 jam doa Rasulullah. Rabb, berikan hidayah kepada 2 Umar. Berikan hidayah kepada 2 Umar. Umar apa, Bu? Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Subhanallah. Terus ayat. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh dalam kebenaran. Kenapa disebut ibunya berpegang teguh kepada kebenaran? Karena waktu Maryam hamil difitnah Yahudi. Maryam berzina. Buntiang ada laki buntiang. Betul nanti bojone kok matang. Ngerti nggak itu? Asli dari mana? Ya udah cicing wae tuh. Kok matang? Betul nanti bojone kok matang. Nggak ada laki buntiang, nggak ada parwi. Disebarlah fitnah, Maryam berzina. Dia ke rumah kakaknya. Siapa kakak Maryam? Istri Nabi Zakaria. Yuk, kata Mbak, opo deh. Kok bajuku makin lama makin sempit? Apa kata istri Nabi Zakaria? Kamu hamil deh. Kaget dia. Loh, aku kan tidak pernah digauli laki-laki. Tidak pernah sperma masuk ke tubuhku, ke rahimku, ke kemaluanku. Kok tiba-tiba hamil? Kira-kira begitu logika kita. Aku juga hamil deh, kata istri Nabi Zakaria. Siapa yang dikandung istri Zakaria? Yahya.
Siapa yang dikandung Maryam? Isya. Berarti Yahya dengan Maryam sepupu ibu. Zakaria itu pakdenya Isya. Maryam bulenya Nabi Yahya. Zakaria iparnya Maryam. Tapi ini bukan orang Jogja, Kulon Progo. Wong Jogja atau Pak Boten. J. Sampean saking Jawi toh. Jawi ini pun di Brebes, ngapak-ngapak itu. Orang ngapak orang enak kan gitu. Nah, Bu dengar saya, Bu. Hamillah Maryam, difitnahlah Maryam berzina. Itu Al-Quran jelas. Maryam berzina, Maryam berzina. Diklarifikasi Allah sekaligus proteksi. Maryam itu keturunan orang lurus, orang hanif. Ulangi baca. Baca cepat. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Tuh orang yang berpegang kepada kebenaran namanya orang hanif, lurus, hanya patuh kepada Allah dan Rasul. Untuk menjawab tudingan dan fitnah bahwa Maryam berzina, pelacur, PSK. Istilah sekarang silet gitu. Sejak dulu fitnah itu sudah biasa, Pak. Terus? Keduanya biasa memakan makanan. Coba, simpeliti contoh dari Allah ini. Keduanya, Maryam dan Isya biasa memakan makanan. Kalau biasa memakan makanan berarti bukan Tuhan. Tuhan nggak butuh makhluk, betul? Penjelasannya simpeliti, bisa dipahami orang yang IQ di bawah 90 dan mudah dicerna orang yang S3. Penjelasan Al-Quran aplikatif, tapi simpeliti. Ada kadang kitab suci orang lain tinggi tapi gak dipahami orang. Al-Quran itu simpeliti, objektif, transparan tapi universal. Contoh, Allah selamatkan jasad Fir'aun, disebutkan di surat Yunus itu. Kami selamatkan Fir'aun sebagai ibrah bagi orang yang hidup kemudian. Artinya apa? Sekuat apapun orang kalau menantangku, ku habisi, kata Allah. Sedahsyat apapun kekayaannya, kalau menantangku, ku tenggelamkan. Itu Korun. Firaun itu istimewa sebenarnya, Pak. Satu-satunya orang yang lahir langsung jadi raja. Kedua, satu-satunya panglima perang yang tidak pernah kalah perang. Satu-satunya pemimpin yang tidak pernah dibuli oleh pengikutnya. Itu Firaun loh. Tapi sayang dia menantang Allah, tidak mau beriman kepada Musa. Lebih dari 13.000 pasukan mengejar Musa. Secara teori militer dan strategi. Tidak mungkin menang Musa, betul? Ibu juga hari ini berpikir seperti itu. Ibu jangan merasa ditinggal Allah, karena Allah mencintai orang yang dekat dengan Allah. Jelas ya? Ini pembelajaran dari Al-Quran loh. Ada penjelasan sederhana, dipahami semua tingkatan usia dan IQ. Bahwa klarifikasi dari Allah pertama, Isa bukan Tuhan, tapi putra Maryam. Kedua, Maryam bukan pezina, dia keturunan orang soleh. Yang ketiga, Maryam dan anaknya Isya memakan makanan, berarti bukan Tuhan dan bukan bunda Tuhan. Enak kan penjelasan itu? Sederhana. Terus? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan. Coba lihat, perhatikan bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa Allah sebutkan kebesaran kami? Karena secara teori medis dan uji klinis, nggak mungkin wanita hamil tanpa sperma. Disinilah letak kebesaran kami, tanpa sperma bisa hamil. Karena anak itu bukan dari sperma, dari Allah. Buktinya siapa? Hawa itu dari tulang rusuk. Maryam dari tiupan Rohul Kudus. Ayat tiupan Isya, tiupan Rohul Kudus dari siapa? Malaikat Jibril. Coba kalau kita menganalisa penggalan-penggalan ayat ini, surat 575, sangat luar biasa ilmiah. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kekuasaan kami. Artinya, kamu tidak bisa melakukan ini karena kamu bukan Tuhan. Yang bisa melakukannya hanya aku, kata Allah. Buktinya apa? Laki-laki perempuan sperma masuk berulang-ulang belum tentu hamil, namanya mandul. Ini sperma nggak masuk, nggak pernah dekati laki-laki justru hamil karena kekuasaan kami. Subhanallah, ilmiah sekali Al-Quran itu. Tapi mudah dipahami, aplikatif. Terus kepada mereka ahli kitab, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Coba lihat, perhatikan bagaimana mereka dipalingkan dengan keinginan. Karena keinginan bicara nafsu, nafsu bicara setan. Makanya sering bicara saya di ceramah ya, ibu lihat di YouTube saya.
tolong biasakan mengambil keputusan, memakan sesuatu, membeli sesuatu karena fungsi. Astagfirullah. Kita bicara fungsi, bukan gengsi. Gengsi ini bicara nafsu. Nafsu di belakangnya setan. Setan tempatnya neraka. Jangan jadikan gengsi landasan berpikir. Jadikan fungsi alasan bertindak. Contoh, kita beli mobil, setan masuk. Kenapa? Pelek diganti. 4 pelek, 1 pelek 5 juta, 5 kali 4, 20. Oh, apalagi jok diganti, kulit 25 juta. Apalagi musik, full musik 150 juta. Apalagi setir diganti 5 juta. Apalagi setannya masuk terus, Bu. Pasang TV 10 juta. Di rumah aja TV gede gak ditonton. Betul kan? Hati-hati, Bu. Ibu gak pernah berpikir seperti ini. Apalagi, oh plat supaya keren 1 angka 12 juta 500. Oh, bikin singkatan. Serinya apa? AMS. Abdul Munzir Situmorang 10 juta. Habis 150, 170, 190, udah habis berapa? Hampir 235 juta. Harga Innova cuma 300 juta. Siapa yang bermain ini? Setan. Karena bicara gengsi, bukan bicara fungsi. Ini yang terjadi pada hari ini terhadap kita. Memangnya kalau setir kita ganti, kecepatan bisa bertambah? Memangnya musik di mobil bisa membuat tenang? Membuat tenang apa? Berzikir. Zikran katsira wa yusabbihu bukratan wa asila. Aneh kan kita hari ini? Platnya B1 AMS Abdul Munzir Situmorang. 10 juta aku bayar. 2 angka 7,5 juta. Memangnya polisi nggak nangkap kalau 2 angka? Ditangkap. Kalau salah, betul? Sama dengan ini. Perhatikanlah bagaimana mereka mengikuti keinginan mereka. Keinginan sudah bicara nafsu. Kalau kita sakit, obat itu kebutuhan atau keinginan? Pinginnya kalau sakit kita apa? Minum es. Itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Manfaatnya apa? Enggak ada. Memperpanjang tenggang waktu sakit kita. Karena yang bermain nafsu, bukan bermain otak. Tolong ibu bedakan hidup, fungsi atau gengsi. Mulai hari ini berpikirlah, Bu. Ilmiah loh ini saya. Oh iya ya. Mau lebaran ganti shower, ganti cat rumah, ganti pagar, ganti suami. Manfaatnya apa? Iya. Ganti spray. Emangnya orang tidur di tempat tidur ibu? Harusnya menjelang lebaran sedekah makin banyak karena belum tentu ibu masih hidup Ramadan ke depan. Kedua, istighfar masih banyak, lebih banyak karena masa itikaf. Tapi sebaliknya, ibu tiap tahun ganti toples. Ada hadisnya nggak Rasul ganti toples dengan Aisyah di Madinah? Nggak ada kan? Siapa yang bermain di setan selalu bicara gengsi. Cat rumah baru 6 bulan lalu, pas masuk Ramadan ganti cat rumah. Setan itu pintar supaya uang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah di depan Allah. Di situ dijebak. Karena setan dijamin masuk neraka. Dia pingin rame-rame ikut dia. Hebat kan? Kenapa gampang diganggu setan? Karena ibadah tidak ikhlas. Sedekah karena mertua di rumah. Senin Kemis karena badan kegemukan. Overweight. Kenapa tuh teh 4 bulan gak Senin Kemis? Iya, karena badan saya mah sudah ideal. Cicing atau cicing kumaha. Jadi mereka juga korban gengsi. Malu mengakui Rasulullah. Karena di Bible Yohanes Ulangan pasal 18 akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Ada anak tokoh Kristen di Surabaya, kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas terkenal di Jakarta. Rupanya masih perpustakaan ditemukan Bible tua, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Dia bertanya kepada Ustaz, mahasiswa ini cerdas, Bu. Ustaz, apakah Ahmad ini Muhammad yang Anda imani sebagai nabi? Betul, kata Ustaznya. Kata Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Abul Qasim, alias. Saya Munzir, saya Situmorang, saya Ucok, saya Ustaz radikal.
alias. Ini juga begitu. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Abul Qasim. Itu hadis sahih. Orangnya sama oknumnya, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Akhirnya anak muda ini, Bu, bapaknya aktivis Kristen di Surabaya, masuk Islam. Itulah kalau orang cerdas, hidayah diturunkan. Ada analisa terhadap koreksi agamanya. Jadi menjadi ilmiah. Membuat kita tidak ilmiah, beragama karena doktrin, bukan karena analisa. Seandainya hari ini ada hadis sahih ditemukan di Madinah, bisa dipertanggungjawabkan oleh pakar hadis di Mekah, Madinah. Ternyata sholat zuhur 5 rakaat. Mulai besok saya berubah zuhur 5 rakaat. Terus ayat berikutnya, siapakah Isa dalam perspektif Islam? Karena kalau kita bilang Isa, mereka bilang Jesus. Padahal Isa not Jesus. Karena yang disalib itu bukan Jesus. Yang disalib itu kaum Hawariyun. Isa masih dikepung satu rumah. Yang mengepung pasukan Romawi di bawah perintah orang Yahudi, di bawah kendali Yahudi ketika itu. Kondisi genting dan menyeramkan, menakutkan dan mengerikan. Karena Isa Al-Masih sudah dikepung di rumah. Ini tafsir Islam ya. Ibu dengarkan saya. Kaum Hawariyun 12 orang. Kalau ibu ke rumah Kristen juga ada itu. Namanya Jamuan Kudus. Kiri kanan Yesus 66. Islam juga mengaku itu. Namanya kaum Hawariyun. Begitu mau dikepung, bunuh, habisi, bunuh, kira-kira begitu. Apa kata Isa Al-Masih? Sahabatku, mau enggak wajahnya dimiripkan dengan wajahku? Tapi resikonya dia mati disalib. Imbalannya kelak bersama aku di sorga. Aku ya Rasulullah. Diulang lagi. Sahabatku katanya, mau enggak wajahmu dimiripkan dengan wajahku? Tapi kamu mati disalib. Tapi imbalannya kelak bersama aku di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali Isa masih melakukan itu. Tetap angkat tangan yang orang yang satu. Budah begitu mengakui, Allah mengangkat siapa? Isa masih lewat teralis ke langit sampai hari ini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Jadi yang disalib itu adalah kaum Hawariyun. Menurut Nasrani ini pengkhianat. Menurut Islam ini ahli sorga. Di mana disalib? Di Bukit Golgota. Golgota itu artinya tengkorak. Dulu Bukit Golgota tempat menyalib para penjahat. Disitulah ketika disalib, menurut pengakuan Kristen yang disalib adalah Yesus Kristus. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, teriak Tuhan yang mana? Itu ditemukan di Matius. Eli, Eli, atau Elia. Itu bahasa Ibrani. Berubah menjadi Eli, bahasa Indonesianya Tuhan. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia not God, you know? Can you speak English? No smoking, paling gitu ya. Iya, terus. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kelar kan? Klarifikasi Isa dalam Al-Quran. Ana Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, memberikan aku kitab suci Injil dan menjadikan seorang nabi. Berarti kelar Al-Quran, Isa Al-Masih seorang nabi. Enak kan bahasanya? Ilmiah kan Pak? Disitulah letaknya kenapa harus mengucapkan Natal, selamat Natal. Karena perspektif Al-Quran dan Islam, Yesus sebagai nabi dan utusan, bukan sebagai Tuhan. Berarti kita melakukan pelecehan terhadap beliau kita kalau kita mengamini dia sebagai Tuhan. Dan akidah kita tercederai. Sepakat? Terus. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wajar diberkahi karena Isa masih nabi. Kita aja kalau beriman kepada Allah dan Rasul diberkahi, dirahmati, dimuliakan dan ahli dimasukkan ke surga. Terus. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Oh, berarti Yesus Muslim, dia sholat dan zakat. Terus. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak berbakti kepada ibuku berarti dia anak Maryam, bukan putra Allah. 1. Aku berzakat, aku sholat, aku berbakti, aku hamba Allah, aku nabi. Berarti Yesus not God. Maaf kawan-kawan Nasrani, ini iman kami, hargai kami. Inilah toleransi, betul? Anda beriman sebagai Tuhan, silakan, hak Anda, kami hargai Anda.
Tapi jangan paksa kami mengucapkan selamat itu, jangan paksa kami menghadiri itu. Dan kita yakin juga kawan-kawan Nasrani tidak pernah melakukan itu. Yang justru ketakutan orang Muslim sekuler itu. Betul? Saya nggak pernah kawan-kawan saya Nasrani memaksa saya. Mereka menghargai saya kok. Beda pendapat dibenarkan di negara Pancasila. Karena kita negara demokrasi. Boleh berbeda. Kita boleh beda pendapatan. Yang sering ribut beda pendapatan. Betul? Terus. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nggak mungkin sombong karena dia nabi. Nggak mungkin celaka, dia dilindungi. Ilmiah kan Al-Quran itu. Terus. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku. Berarti mengharap kepada yang maha tinggi. Berarti dia bukan Tuhan. Penjelasan ini luar biasa ilmiah ayat ini. Semoga dia melimpahkan kesejahteraan kepadaku. Namanya dia pasti Allah. Berarti not God. You know? I know. Terus. Pada hari kelahiranku. Pada hari kelahiranku. Pada hari wafatku. Pada hari wafatku. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Betul, menjelang hari kiamat dibangkitkan. Kawan-kawan Nasrani pernah ngomong sama saya begini, Pak Munzir, ada apa? Saya bilang, kok susah itu sih tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan? Alasan Pak Pendeta apa? Yesus kan diciptakan dari Rohul Kudus, langsung roh Allah. Terus, dia lahir tanpa suami. Dia lahir tanpa bapak. Saya bilang, Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Isa masih mendingan punya ibu. Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kenapa bukan Anda pertuhan? Isa kan masih punya ibu. Ibunya jalan-jalan ke pasar. Ibu saya juga ke pasar. Isa lahir dari rahim ibunya. Saya lahir dari rahim ibuku. Isa kecil remaja dan menjadi nabi. Aku kecil remaja menjadi ustaz. Sama toh prosesnya. Terus kenapa Anda mengatakan beda? Ayo naon atuh? Cicing atuh. Ulah kaditu. Betul? Terus. Itulah Isa putra Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Dia nabi, dia menteri kitab, dia sholat, dia zakat, dia makan, dia ke pasar. Dia manusia biasa. Itulah Isa putra Maryam. Apa kata Allah? Yang mengatakan perkataan yang benar. Betul, berarti nggak bohong. Kalau nggak bohong, kenapa Anda mengangkat sebagai Tuhan, bro? Bagus mana, Bu? Mengakui orang atau diakui orang? Keliru, Ibu. Konsep tauhid Islam itu beda. Al-Quran, Ibu lihat, surat 20, konsep tauhid Islam. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang mengaku ini? Allah sendiri kan? La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'burni, mengabdilah kepadaku. Mengabdilah kepada siapa? Kepada Allah. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sempurna. Saya belum temukan satu ayat pun dalam Bible Yesus mengaku sebagai Tuhan. Kedua, tidak pernah minta disembah. Kalau dia sebagai Tuhan, kenapa ibunya terdekat dengan dia Bunda Maria tidak pernah menyembah dia? Cek Bible. Suatu hari Bunda Maria masuk ke Bethlehem, ke Baitul Lahmi, menyembah Yesus sebagai Tuhannya. No, boten enten. Orang no. Ndak ada bagian bocah liak di kita bantu iko itu ke orang awak. Leja lenda. Jelas. Betul enten. Orang ono. Dan adong heau bereng di kitab imana madok songoni. Itu bahasa Batak. Ngerti gak? Kalau orang Padang, anda ada bagian bocah liat di kitab bantu itu Yesus mengecek kamaknya jalan di situ ada bagi. Itu bahasa waktu. Supaya adil, Pak. Fair ya? Betul enten orang ono. J. Konklusi surat 5, 75, 19, 30, 39 Al-Quran memastikan Isa Al-Masih sudah menjelaskan siapa dirinya. Aku seorang nabi dan rasul. Ibuku Maryam, aku makan-makan, aku puasa, aku zakat. Berarti tugas kita hari ini
Seperti apa kita mengimani Isa Al-Masih? Imani di secara proporsional. Apa? Sebagai nabi seperti kita mengimani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selesai nggak? Oleh sebab itu, karena mereka seperti itu, diponis Allah lah surah 5 ayat 72-73. Ponis itu turun karena menantang Allah. Apa boleh buat? Saya harus bicara Al-Quran di forum resmi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan yang beda agama. Tapi ini harus kita bacakan karena kita di ruang, bukan di ruang publik, betul? Bukan di open stage. Surah 5, 72-73. Langsung. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Tuh diponis kan, Bu? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang mengatakan Isa Al-Masih adalah Tuhan. Itu ponis Allah, bukan qala munzir. Sama dengan khilafah. Khilafah tidak akan pernah berhenti, pasti terjadi karena khilafah itu sudah ide Allah. Khalifah, khilafah pasti jalan. Karena itu ide Allah, sama dengan kematian. Apa bisa menteri menahan kematian? Apa bisa Menko Polhukam menahan kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seperti itulah khilafah itu. Khilafah itu bukan ide HTI, itu ide Allah. Contoh, Firaun mengejar Nabi Musa itu lebih dari 13.000 pasukan. Yang dimenangkan Allah Firaun atau Musa? Ibrahim dibakar dengan kayu api dan dikumpulkan satu negara. Yang diselamatkan Namrud atau Ibrahim. Jadi kebenaran itu semua orang bisa memusuhi kebenaran, tapi kebenaran tidak akan pernah terkalahkan. Takbir. Saya ulangi ya Pak. Semua orang bisa melecehkan kebenaran Islam, tapi tidak satupun bisa mengalahkan kebenaran Islam. Karena al-Islam dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya mutlak dan jangan kamu meragukan kata Allah. Karena menguntungkan di dunia dan akhirat. Apa keuntungan di dunia kita? Diberikan ketenangan jiwa, rezeki dijamin Allah, jalan keluar dari Allah ketika dapat masalah. Di akhirat apa yang kita dapatkan? Satu, bertemu dengan Allah. Kedua, naungan di padang mahsyar. Yang ketiga, dimasukkan ke surga. Muncul ibu mengatakan, Pak, saya Senin Kemis dilakoni. Baca Quran 2 juz sehari. Sedekah sudah banyak. Sholat tidak tinggal. Kenapa masih stres? Ibadah tidak ikhlas. Something wrong, you know? Ibadah meningkat tapi tidak ikhlas, dosa numpuk tapi tidak bertobat, berhijab karena kegemukan, sedekah karena ada mertua. Kenapa atuh teh sekarang rajin sedekah? Mertua abdi lagi di rumah dari Garut. Kalau abdi mah kelihatan pemurah, nanti warisan gampang dibagi. Kenapa tuh Kang Asep tumben ke masjid setiap maghrib? Mertua abdi mah dari Cianjur. Rupanya ajengan. Begitu mertua pulang ke Cianjur, Kang Asep, mangga tuh. Ini mah sudah mau maghrib, jam 6 kurang 10. Oh, abdi mah sholat dilanggar. Betul-betul dilanggar, gak sholat. Karena mertua sudah pulang ke Cianjur. Berarti tidak berbekas ibadah itu pada pribadinya karena tidak ikhlas. Ibadah yang diterima ikhlas. Bunda, tolong kita koreksi sore hari ini. Kenapa ada sholatnya secara lahiriah ke masjid masih kena OTT? Anak-anak remaja kadang rajin ngaji tapi masih berzina. Ibu-ibu rajin baca Quran tapi masih ngerumpi. Kadang hijabnya sudah syar'i tapi masih jahat. Kenapa tidak diterima Bunda? Satu, mungkin ujian Allah. Kedua, ibadah belum ikhlas. Itu Al-Quran menjamin. Surat 38 ayat 83. Aku tidak akan bisa mengganggu mereka, kata iblis, kata setan. Siapa? Orang yang ikhlas. Siapa orang ikhlas yang tidak bercampur dengan syirik? Ke masjid karena Allah, bukan karena suami butek di rumah. Laki-laki ke masjid bukan karena anak lihat istri jalan-jalan ke mall. Mending aku mah berangkat ke masjid, kenapa? Kalau di rumah mah diajak istri atau ke mall, katanya. Akhirnya berangkat mereka kemari. Enggak dapat pahala. Ya, ayah. Ya ayah, ulah cicing atuh. Kadia ikhlas, bukan karena istri ngajak ke mall. Baik terus. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel. Coba lihat Bu, wahai Bani Israel.
Berarti dia hanya untuk Bani Israel. Apa yang kata dia? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Harusnya mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhanmu. Ini enggak. Sembahlah Allah Tuhanku dengan Tuhan panjenengan. Terus Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan suatu dengan Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. tuh Bu, maaf ya. Harus jujur kita Bu. Di surat 5 ayat 72, mereka haram masuk surga. Apa boleh buat? Ini informasi Al-Qur'an. Ibu percaya Quran atau tidak? Kita hargai perbedaan agama, tapi bukan kita katakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, mendingan ibu pindah agama. Ini Bu, Ramadan harus puasa. Ada uang harus berzakat. Tubuh bagus harus ditutup. Kan lebih enak kan rosepan. Kelihatan paha, dada, payudara. Seperti mereka-mereka di luar sana. Kenapa ibu tertutup? Karena ibu terhormat. Ibu pilih mana? Bika Ambon yang 60.000 atau gorengan yang 1.000? Beli Bika Ambon di Medan apa? Itu pakai etalase. Ketebalannya 3 mili kacanya. Hak kita hanya menunduk. Testernya kecil. Coba buat. Enak. Ya 1 Bu. Enak 3 gitu. Tapi gorengan bekas-bekas sedikit. Berapa duit Bang? 1.000, 5.006 ya? Udah ambil. 5.006 habis makan radang tenggorokan 3 bulan. Islam itu agama mulia, makanya ditutup. Gampang mana Bu? Mengurus BMW atau truk? Truk kesenggol nggak terasa, BMW tergores 5 juta. Ibu kan nggak tahu karena nggak punya. Subhanallah. Ilmiahnya di situ. Semakin berat kita mempertahankan sesuatu, semakin tinggi cinta kita kepada sesuatu. Makanya Islam itu disuruh mengandung, melahirkan, menyusui. Di Barat mengandung bayi tabung, menyusui susu sapi, melahirkan sesar. Kasih sayang mereka tidak maksimal, karena tidak maksimal dia menjaga, melahirkan anak itu. Islam itu sangat ilmiah. Kenapa kita dilarang kalau tidak penting sesar? Sekarang ada tradisi. Dokter, kapan anak saya lahir? Tanggal 19 Agustus. Dokter, boleh nggak sesar dipercepat 17 Agustus? Memangnya kalau lahir 17 Agustus masuk surga? Bayar berapa Dok? 65 juta. Enggak apa-apa Dok. Yang penting anak saya di momen penting 17 Agustus. Siapa yang masuk itu? Setan. Betul kan? Itu masuk ke sel-sel terkecil dalam kehidupan kita. Tanpa kita rasakan. Ibu terlambat ngaji kenapa? Karena kebanyakan memilih hijab di rumah. 170. Yang ini sudah pernah lihat Pak Munjir, yang ini pernah. Memangnya saya lihat hijab ibu itu? Enggak. Jadi setan itu masuk ke sel terkecil. Jangan-jangan antum berjenggot karena setan. Kenapa? Supaya beda dengan orang lain. Katakan aku pakai jenggot karena sunnah. Dan jangan merasa orang yang tidak berjenggot kita rendahkan. Berarti kita sudah ujub, membanggakan diri. Iya, ada sekarang tradisi saya lihat orang-orang memanjangkan jenggot yang bukan berjenggot salaman aja nggak mau. Assalamualaikum, katanya. Begitu sama-sama berjenggot, assalamualaikum, akhi, sehat-sehat, masya Allah, barakallahu fik, barakallahu fik. Begitu nggak berjenggot, malah nges dia. Saya temukan di masjid saya seperti itu. Nggak boleh, hargailah perbedaan. Yang nggak berjenggot itu hak dia, yang berjenggot ikut sunnah, silakan. Tapi tetap saya anjurkan, berjenggotlah. Karena beda laki-laki perempuan berjenggot. Kalau kumis, perempuan ada berkumis. Kalau laki-laki perempuan tidak ada berjenggot. Makanya Bapak yang ngamanjangan jenggot, saya doakan kembali ke jalan yang benar ya. Itu saran saya begitu. Tapi saya tanpa membenci orang yang tidak berjenggot. Itu hak pribadi. Tapi sebagai ustadz saya anjurkan. Sepakat? Kalau sepakat boleh pulang. Ya terus ayat. Dan tempatnya ialah neraka. Neraka Bu. Makanya saya katakan semiskin tolong jangan murtad Bu. Koda murtad neraka jahanam khalidina fiha abada. Kemarin Bu tragis sekali. Dengan anak muda di samping masjid saya ngisi pengajian setengah 2 di masjid tertentu, masjid besar di Jakarta. Apa yang terjadi Bunda? Saya didatangi anak muda, Pak katanya apa? Saya berpacaran dengan Nasrani, kata sang anak muda ini. Terus
malam Natal ini dia ngancam saya. Kamu ikut saya malam ini dibaptis atau kita pisah selama-lamanya. Pak Ustadz, mohon maaf, saya milih yang mana? Masuk aja kok agama dia supaya neraka selamanya, saya bilang. Bikin emosi aja. Udah murtad aja kok. Masa dia milih? Mana yang saya pilih, Pak? Kalau otaknya lah, masa murtad dipilihan? Kan masih banyak perempuan lain. Kok mesti harus murtad? Tapi ini terjadi ribuan kali kasus, Bu. Dikit-dikit murtad, dikit-dikit murtad. Kalau murtad kenapa sedikit? Iya. Kisah nyata kemarin, Bu Ayu. Saya pacaran, Pak, sudah hampir nikah. Tadi sore ngancam saya. Kamu kita berpisah selamanya atau malam ini kamu ke gereja ikut saya, kamu dibaptis? Pilih yang mana saya, Pak? Udah ikut dia aja supaya masuk neraka kau, saya bilang. Matilah kau, saya bilang. Udah dewasa kok, udah umur 29. Akibat apa? Doktrin terlambat. Inna dina indallahil Islam. Agama yang terima Allah hanya Islam. Tolong didoktrin sama anak ibu. Lebih bagus kita kaya raya tapi beriman daripada miskin murtad. Betul? Pernah ada jamaah saya, Bu, dengar saya, ini kisah nyata. Ustaz Munzir, ya, saya ini susah, Pak. Saya mau tenaga kerja ke Malaysia, tolong kirim uang 7,5 juta. Kalau Bapak nggak kirim, saya murtad. Murtad aja kau, saya bilang. Memangnya kongkong loh. Tolong kirim 7,5 juta, Pak. Kalau nggak Bapak kirim, saya murtad. Murtadlah kau, saya bilang. Ngancam dia. Yang diancam siapa? Batak lo ini. Iya, Belanda aja takut sama orang Batak. Lihat di Sumatera itu. Cuma 3,5 tahun orang Belanda berani di Sumatera itu. Kalau di Pulau Jawa 350 tahun. Betah sekali. Saya salut juga di Pulau Jawa ini. Dijajah Belanda, Pak, 350 tahun. Di Sumatera Utara itu cuma 3,5 tahun. Orang Batak ngomong aja orang udah takut, apalagi perang. Betul kan? Subhanallah. Terus. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Nah, berarti kesimpulan Al-Quran, Ibu dengar ya, Bu? Ibu jangan iseng di belakang. Malaikat besok melaporkan di padang mahsyar. Ya? Kesimpulan dari Al-Quran, pendekatan Alkitabiyah Al-Quran, firman Allah, Isa hanyalah seorang rasul. Nah, kesimpulan dari Bible. Ada Bu Alkitab enggak? Ada bawah? Enggak, ya sudah, saya ngomong. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti Yesus adalah utusan. Bahasa Arabnya rasul. Sama enggak dengan surat 575? Sama. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sama. Terus apa yang membuat berbeda? Yang kedua, membuktikan Yesus manusia. Lukas pasal 2:21 berbunyi, setelah Yesus berusia 8 hari, maka dia khitan, sunat. Kalau dia Tuhan, dokter mana berani nyunat Tuhan? Ilmiah enggak itu? Kita bukan sentimen, ini data Al-Bible. Matius pasal 4 ayat 2 berbunyi, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar, Yesus puasa. Kalau Tuhan puasa untuk siapa dia? Matius 27:59 berbunyi, setelah Yesus diturunkan mayatnya dari kayu salib, maka dikafani dengan kain putih linen bersih. Yesus wafat dikafani. Ulangan 18:18, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalaupun keputusanku adil, karena aku diutus oleh Allah, berarti Yesus utusan Allah. Kesimpulan, closing dari ceramah kita, Jesus not God. Everybody know? Understand? Konklusi.
Berdasarkan Bible, informasi data di Bible saya temukan dan data Al-Quran saya temukan sama kerjanya. Kenapa Yesus Muslim? Kenapa Anda berbeda? Oke, thank you very much. Jelas? Objektif kan? Jadi nggak ada yang kita tutupi, transparan. Al-Quran Isa Rasul, Yesus dalam Bible, not God, juga Rasul, utusan bahasa Indonesia. Udah. Itulah alasan kenapa saya tidak mengucapkan Natal. Karena dia saya temukan data di Bible, Alkitab dan Al-Quran, Jesus not God, tapi utusan. Oke?